Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali dalam renungan di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih karuniamu Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi pertandingan-pertandingan kehidupan, kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada di sisi kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mengundang Kau masuk ke dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, sesuai dengan sudut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit Tuhan. Tuhanlah yang mengangkatnya Tuhan. Tuhanlah menyembuhkannya Tuhan. Beri mereka pengharapan terus. Buat kami yang menghadapi pergumulan ekonomi karena krisis yang saat ini Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dan kesabaran ke dalam hati mereka. Tuhan juga kami berdoa yang mengalami kepahitan hidup, kekecewaan, sakit hati, hubungan suami istri tidak baik, hubungan anak dengan orang tua yang tidak harmonis, Tuhan dalam merestorasi. Jadi kembali kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suaramu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Firman Tuhan diambil dari Ayub 1 ayat 21. Mari Bapak Ibu yang ada Alkitab kita buka bersama. Ayub 1 ayat 21. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan buka lagi Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika kami mendengar bahwa Bapak itu terbaring sakit, kami datang membesuk sepulang dari bekerja. Setelah kami bertemu, Bapak itu meskipun tidak bisa duduk, dia dia berbaring, tetapi dia penuh semangat untuk bercerita mengenai pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya maupun dalam pelayanannya, bahkan dalam sakitnya ini. Kami kagum mendengar pengalamannya yang selalu dihiasi dengan mujizat. Saat ini pun saya beriman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saya dari penyakit ini, katanya dengan tersenyum. Pernyataan Bapak itu dikuatkan lagi oleh istrinya yang berkata, kami selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena Dia tabib yang ajaib. Kami sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan suami saya. Selama ini kami selalu merasakan mujizat dari Tuhan. Hari berlalu dan kami mendengar bahwa Bapak itu sekarang sudah diopname karena keadaannya tidak membaik. Di dalam doa-doa kami, setiap hari kami selalu meminta kesembuhan baginya. Kami juga meyakini bahwa Tuhan pasti memperhitungkan iman mereka yang cukup besar untuk kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah beberapa hari di rumah sakit, kami berencana membesuk lagi. Saya membeli buah tangan berupa sekaling biskuit dan bersiap-siap ke rumah sakit. Ketika kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, seorang teman menelepon bahwa Bapak itu, yang sakit itu, sudah dipanggil Tuhan. Saya berdiri menenteng kantong plastik berisi biskuit dengan pandangan kosong. Perasaan saya bercampur aduk. Tuhan, tidakkah Engkau memperhitungkan iman mereka? Bapak itu pergi Tuhan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Kenapa Tuhan memanggilnya begitu cepat? Bisik saya dalam hati. Saya sempat juga berpikir bagaimana perasaan istrinya yang begitu yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan suaminya. Mungkinkah ia akan kecewa?
Akhirnya kami berbalik ke rumah menuju rumah mereka dan ikut membantu menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan jenazah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saya lihat, istri dan anak-anak almarhum begitu tegar dan berbesar hati menerima kenyataan dipanggilnya bapak mereka atau suami mereka. Tidak ada kekecewaan, malahan mereka semakin giat melayani Tuhan. Memang demikianlah seharusnya orang percaya bersikap. Ketika apa yang kita minta dengan penuh keyakinan tidak dikabulkan Tuhan, janganlah kecewa ataupun mundur dari Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita karena kita adalah miliknya. Ayub sangat mengakui kedaulatan Tuhan ketika ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Percayalah bahwa semua rancangannya baik, meskipun kita tidak dapat mengerti sepenuhnya. Dia yang akan memampukan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kuatkanlah hatiku agar aku tidak kecewa ketika aku tidak menerima apa yang kuminta dalam doaku. Aku percaya bahwa rencanamu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kehendakmu lah yang jadi. Seharusnya selalu menyertai doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu. Amin. 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 Amin.